Terima kasih atas waktu diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan tentang bencana alam. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan, yaitu bencana alam biasanya terjadi karena faktor alam itu sendiri maupun karena ulah manusia. Bencana alam karena faktor alam terjadi murni karena berbagai proses yang terjadi di alam, tanpa sedikit pun manusia terlibat di dalamnya. Bencana alam karena gejala alam biasanya sulit untuk diperkirakan dan sulit untuk dihindari. Manusia tidak sering berdaya untuk menghentikan dan karena kekuatan di luar jangkauan kemampuan manusia. Kita masuk pada pengertian bencana alam. Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami. Suatu peristiwa fisik seperti letusan gunung api, gempa bumi, dan tanah longsor, dan aktivitas manusia. Ketidakberdayaan manusia dan kurang baiknya manajemen keadaan darurat dapat menyebabkan kerugian material maupun moral bahkan nyawa. Aktivitas alam yang berbahaya tidak akan berubah menjadi bencana jika tidak dipadukan dengan ketidakberdayaan manusia. Misalnya gunung meletus tidak akan menjadi bencana bagi manusia jika efek letusannya tidak mengganggu manusia. Selanjutnya itu macam-macam bencana alam. Bencana alam yang terjadi murni karena gejala atau bumi. Tergolong dalam macam bencana ini adalah gempa bumi, letusan gunung api, dan tsunami. Yang kedua adalah bencana alam yang terjadi karena adanya campur tangan manusia atau akselerasi oleh manusia. Tergolong pada macam bencana ini adalah banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bencana alam alami. Yang pertama itu ada gempa bumi. Gempa bumi itu adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang disebabkan oleh adanya kekuatan dari dalam bumi. Bumi kita walaupun padat selalu bergerak, dan gempa bumi terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Kekuatan dari dalam bumi yang menyebabkan gempa tersebut bermacam-macam tergantung penyebabnya, bentuk episentrumnya, letak hiposentrumnya, dan juga jarak dari episentrumnya. Yang kedua ada letusan gunung api. Letusan gunung api itu adalah salah satu pemandangan dramatis yang ada di bumi. Di bawah kerak bumi terdapat cairan merah panas yang disebut magma. Gunung berapi meletus bila tekanan di bawah tanah bertambah, sehingga memaksa magma naik dan keluar melalui retakan pada permukaan bumi. Bentuk gunung api berlainan, tergantung pada bagaimana kerasnya gunung itu meletus dan jenis lava yang tertumpah. Lava yang tebal dan lengket membangun bentuk kerucut seperti gunung yang cepat dingin dan mengeras. Lava yang tipis dan basah mengalir lebih cepat sebelum menjadi dingin dan mengeras. Magma membentuk gunung berapi yang rendah yang disebut gunung berapi pelindung. Gunung api di Indonesia terjadi sudah ribuan tahun yang lalu, malahan ada yang terjadi jutaan tahun yang lalu. Namun, yang aktif hingga sekarang umumnya berbentuk ratusan ribuan tahun hingga ribuan tahun yang lalu. Baik, yang ketiga itu ada tsunami. Secara etimologis, asal-usul kata istilah tsunami itu berasal dari bahasa Jepang, yaitu tsu yang artinya itu pelabuhan, dan nami yang artinya gelombang. Tsunami itu adalah peristiwa datangnya gelombang laut yang tinggi dan besar ke daerah pinggir pantai. Setelah beberapa saat terjadi gempa bumi, letusan gunung berapi, dan tanah longsor di dasar laut, serta dampak meteorit. Istilah ini bermula diciptakan oleh para nelayan Jepang ketika mereka kembali ke pelabuhan untuk menemukan daerah sekitar pantai yang dihantam gelombang yang tinggi dan besar. Baik, yang selanjutnya ada bencana alam akibat manusia. Yang pertama itu ada banjir. Banjir itu adalah peristiwa terjadinya genangan pada daerah yang biasanya kering. Banjir merupakan kejadian hidrologis yang dicirikan dengan debit dan atau muka air yang tinggi dan dapat menyebabkan penggenangan pada lahan di sekitar sungai, danau atau sistem air atau water body dan lainnya. Banjir itu juga biasanya terjadi karena sungai atau saluran tidak mampu mengalirkan sejumlah air hujan yang mengalir di atas permukaan atau surface runoff. Aliran permukaan dari semua arah dan dari semua tempat menuju buangan alami dalam bentuk sungai atau saluran. Baik, selanjutnya yaitu kekeringan. Kekeringan merupakan salah satu jenis bencana alam yang tidak bisa dielakkan dan secara perlahan.
berlangsung lama hingga musim hujan tiba. Kekeringan berdampak sangat luas dan bersifat lintas sektor atau ekonomi sosial, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Secara umum, pengertian kekeringan adalah kondisi ketersediaan air yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan, baik untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Dengan kata lain, kekeringan adalah kurangnya air bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya pada suatu wilayah yang biasanya tidak kekurangan air. Selanjutnya yaitu tanah longsor. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah proses perpindahan massa tanah secara alami dari tempat yang tinggi ke tempat rendah. Pergerakan tanah ini terjadi karena perubahan keseimbangan daya dukung tanah dan akan berhenti setelah mencapai keseimbangan baru. Tanah longsor terjadi jika tanah sudah tidak mampu mendukung lapisan tanah di atasnya. Ini terjadi karena ada penambahan beban pada permukaan lereng, berkurangnya daya ikat antar butiran tanah dan atau perubahan lereng menjadi lebih terjal. Faktor pemicu utama kelongsoran tanah adalah air hujan. Selanjutnya yaitu penanggulangan bencana alam. Yang pertama, penanggulangan banjir. Pada saat kejadian banjir, mengarahkan tim penyelamat beserta bahan dan peralatan pendukung seperti perahu karet, tambang, pelampung, dan obat-obatan, membawa korban ke tempat yang aman atau penampung sementara, memantau perkembangan keadaan banjir dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat. Yang B-nya, pasca kejadian banjir, memberikan pertolongan medis bagi yang memerlukan. Selanjutnya, memberikan bantuan obat-obatan dan makanan serta bantuan lainnya, memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak karena banjir. Terus, membersihkan sarana dan prasarana yang kotor karena banjir. Yang kedua, penanggulangan tanah longsor. Terdiri dari 7 cara, yaitu A. Mengerahkan tim dan masyarakat untuk bersama-sama memberikan pertolongan jikalau ada yang warga yang masih bisa diselamatkan. B. Mengumpulkan informasi dari warga tentang lokasi rumah yang terkena longsor, jumlah rumahnya, anggota keluarganya. C. Mengumpulkan informasi tentang jumlah warga yang terkena longsor. D. Melakukan pencarian dan penggalian terhadap warga dan rumah yang terkena timbunan longsor. E. Memberikan pertolongan medis bagi warga yang masih hidup dan terkena longsor, melakukan perbaikan infrastruktur. F. Membangun kembali rumah warga yang longsor. G. Merelokasi warga pada lokasi baru yang lebih aman dari longsor jika masih ada kemungkinan longsor pada masa yang akan datang. Yang ketiga, penanggulangan tsunami. A. Pada saat terjadinya tsunami, terdiri dari 3 cara, yaitu memberikan tanda peringatan dan informasi untuk memandu penduduk mencapai tempat yang aman, mengerahkan tim penyelamat beserta peralatan pendukung untuk membantu penduduk mencapai tempat evakuasi, memantau perkembangan keadaan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya. B. Setelah terjadinya tsunami, terdiri dari 5 cara, yaitu mencari korban untuk dievakuasi ke tempat yang aman, memberikan pertolongan bagi para korban bencana, menyiapkan tenda-tenda darurat untuk menampung para korban bencana, memberikan bantuan makanan dan obat-obatan, mengidentifikasi kerusakan yang terjadi, memperbaiki sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Yang keempat, penanggulangan bencana letusan gunung api. A. Saat terjadi krisis atau letusan gunung api, terdiri dari 4 cara, yaitu membentuk tim gerak cepat, meningkatkan pemantauan dan pengamatan dengan didukung oleh penambahan peralatan yang lebih memadai, meningkatkan pelaporan tingkat kegiatan menurut alur dan frekuensi pelaporan sesuai dengan kebutuhan, memberikan rekomendasi kepada pemerintah tempat sesuai prosedur. B. Setelah terjadi letusan, terdiri dari 7 cara, yaitu menginventarisir data, mencakup sebaran dan volume hasil letusan, mengidentifikasi daerah yang terancam bahaya,
memberikan saran penanggulangan bahaya, memberikan penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang, memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak, menurunkan status kegiatan bila keadaan sudah menurun, melanjutkan pemantauan rutin. Yang kelima, penanggulangan gempa bumi. Pada saat gempa dan setelah gempa, terdiri dari 5 cara, yaitu memberikan peringatan terjadinya gempa kepada masyarakat, memantau perkembangan gempa dan menyebarluaskannya kepada masyarakat, menginformasi jika keadaan telah dianggap aman, mengerahkan regu atau tim tanggap darurat ke lapangan untuk memberikan pertolongan, membaiki berbagai fasilitas yang rusak, terutama jalan, agar bantuan tidak terhambat datang ke lokasi dan masyarakat dapat melakukan mobilitas, melakukan berbagai upaya rekonstruksi.